hasil observasi mengenai dua peserta didik yang unik. Yang pertama dimulai dari Ahmad Firzik Maulana ya. Dari namanya dia adalah seorang laki-laki. Secara umum fisiknya, kognitifnya itu baik ya. Bisa dilihat pada layar. Dia ini berkembang baik sesuai usianya pada masa remaja dari aspek penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya berfungsi dengan baik sehingga bisa mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk perkembangan kognitif anak tersebut ini cukup baik ya, sesuai dengan usia formal operasional namun belum maksimal. Maksudnya di sini itu dia tidak pintar sekali dan juga tidak bagus sekali, jadi masih di batas rata-rata seperti itu. Nah, melalui pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok dia bisa menyesuaikan dengan temannya. Lalu masalahnya itu pada perkembangan sosial emosional. Dia di sini kan usianya 15 tahun, masuk pada tahap identity versus role confusion. Nah, di sini kan masuk pada tahap mencari jati diri ya. Jadi berdasarkan hasil wawancara saya dengan dia dan juga wawancara dengan guru yang mengampu dia itu menunjukkan kalau Ahmad Firzik Maulana ini sosok orang yang ingin menonjol. Menonjol di sini artinya dia itu ingin dilihat oleh gurunya atau oleh teman-temannya. Makanya dia itu di kelas menjadi ketua kelas. Bahkan dia menjadi ketua kelas itu bukan berdasarkan pilihan temannya, tetapi dia mengajukan diri. Jadi kan itu sesuatu yang menurut saya effort dia, salah satu effort dia untuk menonjol itu tadi ya. Akan tetapi dalam usahanya ingin terlihat itu masih kurang. Dia hanya ingin namanya itu bagus, tapi usahanya kurang. Maksudnya di sini ketika ada proyek yang pernah berlalu, dia itu kerjasama dengan temannya itu masih kurang. Selain itu juga dia kan mengikuti OSIS, akan tetapi dalam kegiatan OSIS tersebut dia kurang aktif berdasarkan wawancara. Nah, menonjol di sini yang lainnya lagi berdasarkan ketika saya mengirim pesan WA ke 3 ketua kelas ya. Dari 3 ketua kelas ini yang paling sering menghubungi saya ini adalah Ahmad Firzik Maulana tanpa saya minta menghubungi duluan gitu. Nah, selanjutnya untuk perkembangan bahasanya secara umum ketika berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan bahasa daerah, Napang Tegal. Nah, sedangkan untuk pembelajaran bisa menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk perkembangan moral, dia ini cukup santun dan bisa berkata lembut, menghargai semua orang, menghargai pendapat orang lain, dan memiliki empati terhadap sesama meskipun belum maksimal. Selanjutnya untuk motivasi belajarnya ini sudah cukup tinggi dengan menyiapkan alat tulis saat pembelajaran, memperhatikan proses pembelajaran. Namun dalam proses pembelajarannya itu dia masih malu, maksudnya malu di sini itu masih kurang aktif untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, untuk solusi yang saya tawarkan ya, yang pertama tentunya melakukan pendekatan secara personal untuk mengetahui latar belakang dan pola kebiasaan sehari-harinya. Yang kedua, memberikan nasihat dan teladan yang baik untuk memberinya pemahaman serta contoh untuk dapat diterapkan. Lalu yang ketiga, memberikan pendampingan untuk membantunya dalam membuat komitmen diri dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, karena niatnya itu sudah ada untuk menjadi sosok orang yang menonjol, akan tetapi di sini lebih kepada pendampingan untuk melakukan aksi atau tindakan supaya dia itu bisa mewujudkan seperti apa yang diinginkan. Lalu yang terakhir, memberikan pendampingan untuk membuat daftar skala prioritas. Oke. Untuk siswa yang kedua ya, yang pertama dari yang pertama ini namanya Salsabila Azalia Maulida. Dari namanya ini adalah perempuan. Secara fisik ini dia normal, baik pendengaran, penglihatan, tetapi dia memiliki gangguan kesehatan. Namun selama ini tidak mengganggu proses pembelajaran. Lalu untuk perkembangan kognitif, dia dikategorikan siswa yang cukup pintar berdasarkan hasil penilaian yang pernah dilakukan oleh guru ya. Lalu untuk perkembangan sosial emosionalnya, nah ini masalahnya di sini. Meskipun dia itu pintar, akan tetapi kepintarannya itu membuat dia egois. Egois di sini ketika dia sedang berkelompok dengan temannya, dia itu
kurang bisa menghargai pendapat temannya, karena yang namanya kerja kelompok itu kan kita saling berdiskusi, saling berpendapat, akan tetapi dia mau menangnya sendiri, inginnya pendapat dia itu yang paling benar, inginnya hasil pekerjaan kelompoknya itu yang paling bagus, sehingga dia tidak mempedulikan pendapat temannya seperti itu. Bahkan di kelas itu memang terlihat seperti itu, hanya dia sendiri yang aktif, sedangkan teman-temannya itu dia hiraukan, tidak dipedulikan pendapat-pendapatnya. Nah, berdasarkan wawancara dengan guru juga seperti itu, bahkan dia pernah mengatakan kalau dia itu tidak peduli dengan pendapat temannya. Kalau misalnya teman menurut dia itu pendapatnya kurang bagus, ya sudah dia tinggalkan, dia hanya ingin dia yang paling bagus, seperti itu. Lalu untuk akhirnya dari sikapnya yang seperti ini menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan temannya, bahkan teman-temannya terhadap dirinya juga kurang bagus secara diobservasi itu ya tidak begitu bagus. Selanjutnya untuk perkembangan bahasa, untuk berkomunikasi ini dia masih menggunakan bahasa daerah jika bersama teman-temannya, akan tetapi ketika di kelas bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Untuk perkembangan moral ini dia santun, berdasarkan angket ya, dia itu santun, menghormati semua orang, menghargai pendapat orang lain, memiliki empati terhadap sesama. Akan tetapi ya tadi berdasarkan yang sudah saya sampaikan, hasil observasi itu menunjukkan yang sebaliknya, seperti itu. Lalu untuk motivasi belajarnya ini dia punya motivasi belajar yang baik, ditunjukkan dengan dia menyiapkan alat tulis, memperhatikan proses pembelajaran, dan ketika pembelajaran secara mandiri dia bisa aktif berpendapat. Selanjutnya untuk solusi yang ditawarkan seperti sebelumnya, yang pertama itu melakukan pendekatan secara personal, menggali informasi untuk memperdalam, mengetahui latar belakang dan juga kebiasaan, lalu memberi nasihat dan teladan yang baik untuk memberi pemahaman serta contoh yang dapat diterapkan. Yang ketiga, memberi pemahaman mengenai kekurangan dan kerugian dari sifat negatif dan tipe kepribadian, karena kalau dilihat ini dia punya dia termasuk tipe yang perfeksionis menurut saya. Selanjutnya memberikan pendampingan untuk membantunya dalam membuat komitmen diri dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, karena di sini dia itu memiliki masalah dengan temannya, maka di situ harus melakukan pendampingan supaya dia itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan temannya dengan memberikan pemahaman bahwa jika memiliki sifat yang demikian atau tipe yang demikian itu harus bisa diminimalisir dengan humanisme supaya dia itu tidak seperti itu terus, supaya bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan temannya. Sekian untuk presentasi dari saya.